Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Oke, baik. Nah, kita akan mulai dengan proses pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum itu kita menyanyi sebuah lagu dan kita berdoa untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya. Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Ya. Mari kita sama-sama menyanyi. Ya. Semua hafal kan? Oke, baik. 1, 2, 3. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah kami bersyukur Tuhan karena kesehatan dan kekuatan masih Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Kami ada lagi untuk belajar bersama hari ini. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan menyertai kami semua dari awal hingga sampai pada akhirnya proses pembelajaran kami hari ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anak, Ibu mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Kelas 11 multimedia ya. 20 orang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh iya, baik. Semua hadir ya? Semua hadir. Mama. Oke, kalau begitu semua berposisi duduk dengan baik dan kita akan mulai dengan proses belajar mengajar kita hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Lupa? Materi minggu kemarin kita belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, siapa yang bisa jelaskan tentang bertumbuh, berakar, dan berbuah sebagai keluarga Allah itu yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Orang yang bertumbuh, berakar, dan berbuah sebagai keluarga Allah itu yang bagaimana? Ya, Ani. Orang yang di dalam hidupnya mengandalkan Kristus. Iya, ada lagi? Masa lupa cuman Ani? Iya. Jadi orang yang berakar dan bertumbuh serta berbuah sebagai keluarga Allah adalah keluarga yang di dalam hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, dan dia melakukan tugasnya juga sebagai gereja, yaitu dia melakukan tugas dan panggilan gereja, yaitu melayani, bersaksi, dan bersekutu. Nah, kemudian coba kalian jelaskan keluarga Kristen sebagai gereja mini itu apa? Keluarga juga disebut sebagai gereja. Itu yang bagaimana? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan, berikan dia punya pemahaman
Jadi keluarga disebut juga gereja mini karena di mana keluarga itu adalah tempat pertama dan utama untuk semua anggota keluarga untuk mengenal nilai-nilai kekristenan, belajar bagaimana dia bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, disitulah letaknya bahwa keluarga ini juga disebut sebagai gereja mini. Jadi keluarga sebagai gereja mini, dia merujuk pada panggilan keluarga yang juga merupakan panggilan gereja, yaitu tugasnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, jadi demikian pula halnya sebagai keluarga, sebagai unit terkecil dari gereja yang dipanggil untuk melakukan tugas dan panggilannya sebagai gereja, yang di awalnya dibilang bahwa melayani atau disebut dengan diakonia, bersekutu yang disebut dengan koinonia, dan marturia yang disebut dengan bersaksi. Nah, baik anak-anak, ibu berharap hari ini juga kalian punya motivasi yang baik untuk kita pelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena ketika kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik dan betul-betul kalian mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir, berarti kalian mampu untuk mengerti dan memahami setiap materi yang kita pelajari hari ini. Ya, oke. Nah, anak-anak, materi hari ini dengan materi pokok yaitu gereja sebagai keluarga mini, ya, atau gereja rumah tangga. Ya. Nah, yang menjadi landasan Alkitab dalam proses pembelajaran hari ini dengan materi yang ibu sampaikan, yaitu kita bisa baca dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 9 sampai 10, pertama Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, dan juga ada Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, sub materinya nanti kita pelajari tentang pengertian dan hakikat gereja, pengertian keluarga dan mana sebagai keluarga Kristen, terus gereja sebagai keluarga mini. Nah, anak-anak, ada pun poin-poin yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa lihat di slide, yaitu kompetensi inti. Ya, kompetensi inti itu ada 4. Ibu baca satu saja dan selanjutnya kalian bisa lihat di slide yang ada ya. Kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat di slide yang ada. Nah, yang berikut adalah kompetensi dasar. Ada 4 juga kompetensi dasar. Yang pertama adalah menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dengan indikatornya, memahami tentang nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dan kompetensi dasar selanjutnya dan indikator selanjutnya kalian bisa lihat pada slide yang ada. Nah, yang berikut adalah tujuan. Indikator tadi ibu sudah baca. Yang pertama, selanjutnya kalian bisa lihat di slide. Ada tujuan pembelajaran. Nah, yang diharapkan dalam proses pembelajaran kita dengan materi yang tadi disampaikan, maka kita diharapkan untuk yang pertama, kita mampu untuk menjelaskan tentang pengertian dan hakikat dari gereja ini apa. Yang kedua adalah mampu untuk mendeskripsikan makna keluarga Kristen serta keluarga sebagai gereja mini. Dan tujuan yang ketiga adalah memaknai tugas panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Yang keempat adalah memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan keluarga. Dan yang berikut adalah memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, baik, anak-anak,
Submaterinya tentang pengertian dan hakikat gereja, pengertian dan makna keluarga Kristen, dan keluarga sebagai gereja ini. Nah, referensi yang kalian pakai biasa setiap kali pertemuan dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Alkitab dan buku pegangan yang sudah ada di tangan kalian. Ya. Kalian juga bisa baca dari referensi yang lain, sumber-sumber yang lain dari internet, bisa majalah, bisa koran. Ya. Yang punya HP bisa buka dari internet yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, membantu kalian untuk bisa mengerti dan memahami proses belajar mengajar kita tentang materi yang kita pelajari. Nah, mekanisme proses pembelajaran kita di sini nanti kita akan ada tanya jawab, diskusi, ya, dan ada penugasan. Dan penilaian yang akan dilakukan adalah selama proses pembelajaran berlangsung, penilaian itu pun berlangsung. Ibu akan menilai dari aspek kognitif, sikap, ya, atau kognitif, afektif, dan psikomotorik, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena itu, Ibu berharap kalian aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, nah, nanti kita akan ada dalam kelompok. Karena itu, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, dan di situ nanti ada LKPD yang akan Ibu bagikan, dan kalian akan berdiskusi dalam kelompok belajar diskusi dengan teman-teman kalian. Nah, jadi dalam diskusi kelompok juga aktif, karena di situ Ibu juga akan melakukan proses penilaian. Oke, silakan bentuk kelompok. Bagi dalam 4 kelompok. Bagi dalam 4 kelompok dan duduk dalam kelompok. Silakan. Kita bagi saja bagian yang sana 1 kelompok sesuai dengan tempat duduk saja ya. Bagian ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan bagian belakang itu dia masuk dalam kelompok 4. Ya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok menentukan ketua dan sekretaris kemarin yang dipilih. Kalian tentukan sendiri dalam kelompok itu. Nanti 2 orang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD yang pertama. Oke, silakan kalian lihat LKPD-nya. Sebelum itu, dengan sini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, dan kalian bisa mengamatinya. Dan setelah itu kalian bersama dengan teman kelompok mengidentifikasikan hal-hal yang kalian dapat dari apa yang kalian amati dari video yang akan Ibu tayang. Ya. Terus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu kalian mengumpulkan sebanyak mungkin pemahaman kalian tentang apa yang kalian pahami, terus nanti kalian mempresentasikan itu dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Ya.
Sudah? Coba kalian lihat KPD yang ada. Waktunya 7 menit. Ada video kedua yang akan Ibu tayang. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Oke, silakan. Kalian mengerjakan dari KPD yang sudah ada di tangan kalian. Kelompok 1. Ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Waktunya sedikit lagi. Oke. Waktu untuk diskusi selesai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah ya, waktu diskusinya selesai dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 4 lagi ya. Kemarin dari kelompok 1, kita mulai dari kelompok yang tadi terakhir. Kelompok 4, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, demikian hasil yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan kelompok 3, 2, dan 1 yang ingin memberikan pertanyaan, usul saran kepada kelompok 4, silakan. Oke, kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan
hasil diskusi kalian. Iya. Ya, demikian hasil yang disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 4, 2, dan 1 menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok 3. Kelompok 2, 4, dan 1, silakan. Oke, ada yang bertanya itu kelompok 3. Bagaimana tindakan atau sikap kalian ketika dalam suatu keluarga sebagai orang tua dan anak-anak mengalami atau mengalami perselisihan, dan posisi kalian ada ketika mereka menghadapi atau ada dalam perselisihan yang terjadi dalam kehidupan keluarga tersebut. Silakan yang ingin menanggapi dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang diberikan dari kelompok 3 pada teman-teman kalian yang bertanya. Ya. Apa yang akan dilakukan ketika perselisihan itu terjadi dalam kehidupan keluarga? Bagaimana tindakan kalian? Ya, yang dilakukan adalah bahwa kita ada sebagai keluarga yang memberi nasihat untuk menyelesaikan proses atau masalah perselisihan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Ya, bukan ditambah kompor-kompor lagi begitu maksudnya ya dari kelompok 3. Oke, baik. Nah, kelompok 2, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, ada yang mau menanggapi? Kelompok 4, 3, dan 1. Oh, pas. Baik, kalau begitu kita masuk dalam kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 1. Silakan. Oke, baik. Bagaimana kelompok 4, 3, dan 2? Ada masukan, ada pertanyaan, kritikan, atau apa untuk kelompok 1? Ada? Tidak ada? Pas? Sempurna? Oke, baik. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, kembali duduk dengan tenang, tidak ada diskusi lagi, karena ibu yang akan sedikit menyampaikan tentang apa yang sudah kalian sampaikan. Ibu hanya mau melengkapi. Jadi terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi bersama dalam ruang atau belajar kelompok. Oke, baik. Nah, anak-anak, kita lihat masing-masing, lihat LKPD di tangan kalian masing-masing. Yang pertama kita lihat tentang pengertian gereja. Apa itu gereja? Gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, yang bersumber pada kata Yunani yaitu eklesia, yang secara harafiah berarti dipanggil keluar. Artinya keluar, dan kaleo atau klesia yaitu memanggil. Jadi gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yaitu Yesus Kristus. Nah, itu gereja. Atau dalam bahasa Yunani juga gereja
Jadi gereja ini bukanlah sebuah gedung, ya, tetapi bersatunya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi gereja yang kita bicarakan di sini bukan adalah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orang. Bukan dia punya gedung yang kita bicarakan ya, tetapi orang-orang yang ada dalam kelompok itu tersebut Tuhan. Dan ini bukan gedungnya, tapi orang-orangnya ya, orang-orangnya ya ini. Itu gereja. Nah, yang berikut adalah keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Ada dua bentuk keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak, dan keluarga besar itu dia sudah termasuk dengan saudara yang berhubungan darah, yang ada hubungan kekerabatan. Itu keluarga. Tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, dia harus menjalankan fungsi-fungsinya. Itu kita sudah bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang fungsi dan tanggung jawab keluarga, itu kurang lebih ada 9. Tapi ini kita tidak bicarakan tentang itu karena sudah selesai pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian apa itu keluarga Kristen? Kalian bisa lihat di sini. Keluarga Kristen adalah keluarga yang disucikan dan dikuasai oleh Yesus Kristus sendiri, baik anak-anak maupun orang tua. Jadi semua anggota keluarga yang hidupnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu keluarga Kristen. Apa makna keluarga Kristen? Apa makna keluarga Kristen? Makna keluarga Kristen disebut sebagai gereja kecil. Kenapa? Karena di dalamnya kita dapat mengenal iman dan merasakan sebuah persekutuan cinta kasih yang terjalin antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain, yang menghadirkan Kristus dalam kehidupannya sendiri tetapi juga dalam masyarakat umum. Itu makna dari keluarga Kristen. Selain dia menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarganya, tapi juga dia berusaha untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya fondasi dalam kehidupan keluarga. Yesus satu-satunya adalah fondasi dalam kehidupan keluarga. Jadi sebagai keluarga Kristen, dia harus membangun fondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ya. Itu seperti dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Satu orang buka dan baca kasih kita ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Iya. Silakan satu orang baca untuk kita. Priska. Iya, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi artinya bahwa dalam
yang tidak akan bisa digoyahkan walaupun banjir dan badai melanda, tetapi keluarganya itu tetap kuat karena apa? Dia menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga. Nah, dan dengan cara apa? Yang pertama adalah menghidupi firman Tuhan dalam hidup keluarga. Jadi firman Tuhan itu sebagai pegangan, penopang, penuntun hidup keluarga. Nah, terus menjadi garam dan terang dunia. Lewat sikap dan tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus dan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan keluarga kita. Yang berikut adalah menjaga kemurnian hati dan pikiran dari keinginan nafsu badannya. Yang berikut adalah dengan cara menjaga keutuhan perkawinan sekali seumur hidup. Yang berikut adalah mudah mengampuni dan tidak membalas dendam. Yang berikut mengasihi sesama dan musuh dan berdoa bagi yang menganiaya. Dan cara yang berikut adalah memberi sedekah tanpa pamrih. Kita memberi sesuatu kepada orang tapi tidak mengharapkan imbalan. Yang berikut berdoa dengan rendah hati. Dan cara yang terakhir adalah tidak khawatir dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa membangun landasan yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan berarti juga memperkuat iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita akan Tuhan. Nah, yang berikut adalah keluarga sebagai gereja mini. Apa itu keluarga sebagai gereja mini? Ayo, satu orang. Reni, apa keluarga? Apa itu keluarga sebagai gereja mini? Coba jelaskan menurut pemahaman. Ya, keluarga sebagai tempat pertama dan utama dari proses untuk menumbuhkan iman seseorang di dalam pengenalan dan pengertian akan Allah. Apalagi? Siapa lagi yang bisa menjawab, memberikan pemahaman? Keluarga sebagai gereja mini, kenapa? Atau bagaimana? Baik, nah dengar sini, Ibu jelaskan. Nah, keluarga merupakan gereja mini atau disebut dengan gereja rumah tangga atau gereja domestik yang menjadi tempat beribadah bagi keluarga secara bersama-sama dan intim. Karena itu gereja perlu untuk mendorong dan membimbing para keluarga Kristen untuk memberikan pelayanan yang relevan sehingga keluarga Kristen dapat meneladani dan menghayati kembali pemberian diri, kasih, dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan dunia ini. Nah, karena itu sebagai gereja mini, keluarga merupakan tanda kehadiran Kristus di dunia. Karena dengan demikian, salah satu fungsi keluarga ialah bahwa dia harus menghadirkan Kristus baik di tengah anggota keluarga tapi juga di masyarakat umum. Nah, jadi keluarga ini sangat memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani itu apa-apa saja? Coba. Siapa yang bisa sebutkan nilai-nilai Kristiani? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Nilai kesetiaan. Apa lagi? Kejujuran. Apa lagi? Kasih. Oke,
mendidik anak untuk patuh dan taat kepada orang tua. Itu adalah tugas orang tua untuk mendidik anaknya bagaimana dia harus taat dan patuh kepada orang tua. Dia harus melakukan tugas ini. Yang berikut, saling membantu di antara sesama anggota keluarga, antara ayah, ibu, dan anak-anak. Mereka harus saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Tugas dan panggilan gereja dan sebagai keluarga mini, dia harus melakukan tugasnya, yaitu yang disebut dengan melayani dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah bersekutu atau yang disebut dengan koinonia. Contohnya melakukan saat teduh bersama dengan semua anggota keluarga. Yang berikut, sharing tentang firman Tuhan. Ya, dan masih ada banyak contoh lagi. Ya. Yang berikut, tugas dan panggilan gereja adalah untuk bersaksi atau disebut dengan marturia, di mana setiap anggota keluarga harus memberikan kesaksian dengan menunjukkan sikap hidup yang baik. Contohnya berbicara dengan sopan dengan sesama anggota keluarga, berbicara dengan baik, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan sebagai keluarga Kristen. Nah, baik. Jadi itu materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Bagaimana ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke Ibu. Atau nanti juga kita sharing bersama. Ada yang kurang jelas, kurang dimengerti? Tidak ada? Oke, jadi tidak ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba sapa 1-2 orang mewakili dari kalian, berikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari. Keluarga sebagai gereja ini. Silakan. Barnabas, ayo. Tidak bisa. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, silakan, Ani. Gereja adalah persekutuan yang dipanggil oleh Tuhan. Oke, masih ada? Silakan. Oh, Priska. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pertumbuhan iman setiap anggota keluarga. Baik. Oke, masih ada? Tidak ada lagi? Baik, Ibu melengkapi apa yang sudah kalian simpulkan. Jadi, keluarga adalah lembaga terkecil yang ada di dalam gereja dan masyarakat. Ya. Yang berikut adalah bahwa keluarga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan kerohanian dalam setiap anggota keluarganya. Karena itu keluarga juga disebut sebagai gereja? Ya, gereja mini. Yang berikut adalah bahwa keluarga Kristen adalah gereja mini yang menjadi tiang penopang gereja dan pelayanannya. Keluarga dan gereja harus saling berkomunikasi, dapat saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan misinya. Dan yang berikut adalah bahwa sebagai keluarga Kristen, dia harus membangun fondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus, seperti yang ada dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dan yang terakhir adalah bahwa sebagai keluarga Kristen, dia juga terpanggil untuk melakukan tugas dan panggilannya sebagai gereja, yaitu melayani, bersaksi, dan bersekutu. Oke, baik. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian membuat resume dari materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Ya. Kalian membuat rangkuman di dalam buku tugas kalian, dan setelah itu kalian
Jadi itu juga menambah nilai bagi kalian. Kalau ibu tidak mengerti kalian punya tulisan, maka nanti nilainya juga kurang karena ibu tidak tahu apa yang kalian tulis. Oke, silakan, waktunya hanya 7 menit untuk membuat resume. Silakan. Oke, sedikit lagi. Yang sudah bawa ya ibu checklist. Oke, semuanya kumpul nanti ibu bisa. Oke, baik, sudah semuanya sudah mengerjakan tugas. Tidak ada lagi? Oke, baik. Kalau semuanya sudah selesai membuat resume, ini ibu kembalikan sebentar, tinggal dibagikan tugas kalian. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Karena itu mari kita menyanyi lagi lagu Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Setelah itu kita berdoa untuk menutup proses pembelajaran kita hari ini. Ya, 1, 2, 3. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan please. Ya, selesai. Baik, terus pembelajaran kita sampai hari ini, dan sampai jumpa